C. Proses bisnis dalam bidang pemasaran. Pertama, definisi proses bisnis. Proses bisnis yang baik akan menghasilkan tujuan akhir yang maksimal. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas usaha yang dilakukan secara terstruktur saling berkaitan guna mencapai tujuan perusahaan. Menurut Magal dan Weir, proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang menghasilkan sesuatu dan setiap prosesnya dipicu oleh suatu kejadian. Menurut Kelly R. Rayner mengemukakan bahwa proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang saling berkaitan untuk memproduksi jasa atau barang yang akan bernilai bagi perusahaan. Hammer dan Campy dalam West 2007 mendefinisikan proses bisnis sebagai serangkaian aktivitas mengambil satu atau beberapa masukan dan menciptakan suatu hasil yang berguna untuk pelanggan. Menurut West 2007, mendefinisikan proses bisnis sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk koordinasi di lingkungan, organisasi atau teknik guna mewujudkan tujuan bisnis. Kedua, klarifikasi proses bisnis. A. Proses utama. Proses utama merupakan proses inti dalam proses bisnis. Pada proses ini, seluruh kegiatan bisnis terjadi, mulai dari mencangkup pengolahan bahan baku, produksi barang, sehingga pengirim produk ke pelanggan. Poin penting pada proses ini adalah produk, tenaga penjual, dan kesetiaan pelanggan. Sebagai contoh, proses utama dalam bisnis kuliner adalah mencari bahan-bahan, memasak, memasarkan produk makanan, dan melakukan layanan penjualan, penyimpanan bahan hingga memasak melibatkan tim koki dan pembelian purchasing. Proses yang terjadi antara bagian dapur koki, pembelian, dan pemasaran merupakan produk inti dari sebuah usaha karena dari proses itulah perusahaan memperoleh pendapatan. Proses untuk menghasilkan makanan yang dapat dinikmati konsumen tersebut melewati proses yang kompleks. Divisi pembelian purchasing akan terlibat menghubungi vendor, bahan-bahan yang diperlukan, membeli bahan, menyortir bahan, makanan yang sesuai dengan Standard Operating Procedure SOP, memastikan bahan makanan datang tepat waktu, dan sebagainya. Di sisi lain, bagian produksi tim koki dan pemasaran juga memiliki produk utama untuk menghasilkan makanan. B. Proses pendukung. Proses pendukung merupakan serangkaian untuk mendukung proses utama. Dengan kata lain, aktivitas-aktivitas yang ada pada proses ini memiliki tujuan pendukung proses utama. Pihak yang tercakup pada proses ini adalah staf teknologi, informasi IT, keuangan, dan human resource, manajemen HR. Dalam melakukan bisnis kuliner, restoran pasti membutuhkan koki-koki yang kompatibel. Koki-koki hebat tersebut diperoleh melalui sistem perekrutan. Proses tersebut dimulai dari pencarian calon koki, perekrutan, dan pelatihan. Proses perekrutan sampai penggajian tersebut tentu tidak dilakukan oleh pemilik usaha atau manajer operasional, tapi oleh bagian kepegawaian HRD dan keuangan. Oleh karena itu, bagian kepegawaian dan keuangan termasuk dalam proses pendukung bisnis. Cek. Proses manajemen, manajemen risiko, perencanaan strategi, pengembangan. Orang medan operasional perusahaan terdapat pada proses ini. Proses manajemen melengkapi proses utama dan proses pendukung dalam bisnis. Proses manajemen merupakan proses menentukan arah, visi, dan rencana-rencana, serta memastikan perusahaan berjalan sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, tahapan proses bisnis. Tahapan proses bisnis merupakan langkah-langkah efektif agar proses bisnis lebih terukur dan terarah. Tahapan proses bisnis adalah sebagai berikut: menganalisis kegiatan bisnis, menentukan proses bisnis, melaksanakan proses bisnis, mengevaluasi proses bisnis. A. Menganalisis kegiatan bisnis. Pada tahap ini, pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, seperti manajemen dan pemilik,
bersama-sama merencanakan bisnis yang akan dimulai. Pemilik bisnis biasanya mempertimbangkan prospek bisnisnya pada masa yang akan datang, serta strategi-strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Pemilik bisnis juga akan melakukan riset dan survei untuk menentukan jenis bisnis. Dari riset dan survei ini, pemilik bisnis akan mendapatkan analisis yang tepat agar bisnis yang dijalankan lebih terarah. B. Menentukan proses bisnis. Setelah menganalisis kegiatan bisnis yang akan dimulai, langkah selanjutnya adalah menentukan proses bisnis. Dengan mempertimbangkan bidang usaha yang telah dipilih pada proses ini, fungsi keuangan bisnis diperhitungkan sebelum melaksanakan proses bisnis. Pada tahap ini juga, pemilik akan membeli bahan baku dan memproses pembuatan produk. C. Melaksanakan proses bisnis. Setelah menentukan proses bisnis, langkah selanjutnya adalah melaksanakan proses bisnis. Pada proses ini, fungsi-fungsi bisnis dilakukan dan ikut terlibat untuk menghasilkan produk yang bernilai bagi pelanggan. D. Mengevaluasi proses bisnis. Setelah ketiga proses sebelumnya dilalui, tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah proses bisnis telah dijalankan dengan baik dan benar. Pada tahap ini, manajemen juga akan menilai apakah proses bisnis memberikan manfaat kepada perusahaan atau tidak. 4. Manfaat proses bisnis. Proses bisnis memiliki peran penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan. Proses bisnis memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai berikut. A. Mewujudkan tujuan perusahaan. Sebelum melakukan bisnis, pemilik usaha menentukan tujuan dari bisnisnya tersebut. Seluruh proses bisnis mulai dari penganalisisan, perencana, pelaksanaan hingga pengawasan diupayakan untuk mewujudkan tujuan. Akan sulit bagi pelaku bisnis, apalagi tidak memiliki proses bisnis. B. Mewujudkan efisiensi. Salah satu keuntungan menjalankan proses bisnis adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan menjadi lebih terarah dan teratur. Aktivitas bisnis tentu dipertimbangkan dari berbagai unsur. Dalam pelaksanaan proses bisnis, efisiensi dilakukan dengan cara mengatur jumlah anggaran, jumlah karyawan, waktu kerja karyawan, dan sebagainya. Dengan demikian, efisiensi dapat menghindarkan perusahaan dari risiko kerugian. C. Memuaskan pelanggan. Dalam proses bisnis, kepuasan pelanggan merupakan hal yang utama. Pelanggan akan memberikan nilai positif dan cenderung melakukan pembelian ulang apalagi merasa puas dengan produk atau layanan perusahaan. Selain itu, penilaian positif dari pelanggan juga akan mendatangkan pelanggan baru. D. Menghindari terjadinya kesalahan manusia, human error. Kesalahan manusia, human error kerap kali terjadi dalam kegiatan bisnis. Semakin banyak kesalahan, semakin besar pula kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Namun, kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut dapat dihindari atau setidaknya diminimalisasi dengan cara menyusun proses bisnis yang tepat dan sesuai sehingga dapat dijadikan patokan atau acuan bagi karyawan perusahaan. E. Menjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dan pelanggan. Salah satu cara agar pelanggan dapat memberikan nilai positif kepada bisnis adalah dengan menjadikan pelanggan sebagai mitra prioritas dalam hal pelayanan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan proses bisnis yang berorientasi kepada pelanggan. 5. Fungsi proses bisnis. Secara umum, fungsi proses bisnis bagi perusahaan adalah membuat produk yang bernilai tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain fungsi tersebut, fungsi proses bisnis adalah sebagai berikut. A. Fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan fungsi utama dalam bisnis. Fungsi produksi bertugas menciptakan produk yang diperlukan oleh pelanggan. Fungsi produksi mencakup proses pengadaan bahan baku,
pengelolaan bahan baku dan produksi, serta penyediaan produk kepada pelanggan. B. Fungsi distribusi. Distribusi bertugas menyalurkan produk kepada pelanggan secara langsung ataupun tidak langsung melalui pihak ketiga. Pada pelaksanaannya, ketepatan dan kecepatan penyaluran produk dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menyusun perencanaan produksi selanjutnya. C. Fungsi pemasaran dan penjualan. Fungsi pemasaran dan penjualan bertugas melakukan promosi dan pengenalan produk kepada pelanggan. Selain itu, fungsi pemasaran dan penjualan juga mencakup proses penentuan produk yang akan dijual, penetapan harga produk yang kompetitif sesuai kualitas dan pasar sasaran, serta pengembangan produk dengan jasa pengiklanan. D. Fungsi pembelian. Fungsi pembelian adalah fungsi yang menangani anggaran dana untuk pembelian bahan baku agar pandai pasukan dalam produk. Proses produksi berjalan dengan lancar. Fungsi ini bertanggung jawab menjaga pengeluaran perusahaan dalam menjaga kualitas dan kuantitas yang sesuai untuk pelanggan. Fungsi keuangan. Fungsi keuangan tidak hanya berfokus pada penganggaran dana untuk produksi, tetapi juga penganggaran gaji karyawan, pengurusan pajak dan faktur pelanggan, serta pengauditan keuangan. Fungsi sumber daya manusia. Setiap tenaga kerja diberikan tanggung jawab sesuai dengan keahliannya. Perekrutan karyawan, penawaran kontrak, evaluasi, dan pengembangan kerja, serta perencanaan karir, karyawan daran dilakukan melalui fungsi ini. G. Fungsi strategi. Fungsi strategi bertugas merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan diharapkan dapat meminimalisasi risiko produksi dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan.